وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah sholat subuh majelis taklim rahimakumullah. Materi yang kita bahas pada kesempatan ini yaitu kita berbicara surat Al-Baqarah ayat yang pertama yang dijelaskan di dalam tafsir Al-Iqlim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di dalam tafsir Al-Iqlim ini arti daripada alif lam mim itu diartikan Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Hanya Allah yang mengerti maksud dari alif lam mim. Tetapi di dalam tafsir-tafsir yang lain seperti yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Abbas, alif lam mim yang dimaksud dengan alif lam mim ini ibtida ismu, permulaan namanya Allah. Alif Allah, lam latif, mim majid. Menurut Ibnu Abbas, alif lam mim ini ibtida ismuhu Allah. Kemudian ada orang yang menafsirkan alif lam mim itu ditafsirkan dengan memberi perhatian, mencari perhatian. Karena Al-Quran ini adalah diturunkan di Mekah dan di Madinah, di sana bahasanya di bahasa Arab, bahwa dengan adanya alif lam mim orang-orang itu memperhatikan ada apa ini kok alif lam mim. Setelah seseorang itu memperhatikan, seseorang itu adalah mendengarkan semua, memperhatikan semua, kemudian
Kemudian dilanjutkan dzalikal kitab, ai hadzal kitab. Dzalika itu isim isyarat jawab. Tapi dimaksud daripada dzalika ai hadzal kitab. Kitab ini loh, Al-Quran ini loh, la raiba fihi, tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Kemudian ada orang yang menafsirkan bahwa alif lam mim itu menandakan bahwa Al-Quran ditulis dengan huruf-huruf Arab. Al-Quran itu sebagai satu, alif lam mim itu sebagai satu lambang bahwa Al-Quran ditulis dengan huruf-huruf Arab. Misalnya dzalikal kitabul dzal lam kaf, itu melambangkan bahwa Al-Quran ditulis dengan menggunakan abjad Arab, alif, ba, ta sampai terakhir. Kemudian yang lain bahwa alif lam mim ini termasuk ayat-ayat mutasyabih. Ayat-ayat yang butuh penafsiran. Ada ayat-ayat muhkamat yang jelas, ada ayat-ayat mutasyabih yang butuh penafsiran. Itu penjelasan dari alif lam mim. Kemudian dilanjutkan dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalika ay hadzal kitab. Dzalika itu isyarat, itu loh kitab. Tapi diartikan ay hadzal kitab, ini loh Al-Quran, ini loh kitab. Makna jauh diartikan dekat, hadzal kitab ay hadzal kitab itu mengagungkan Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan, petunjuk, lil muttaqina, petunjuk kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi Al-Quran itu sebagai satu petunjuk, petunjuk itu sebagai satu arahan apa yang harus dilakukan, bagaimana ucapan sesuai dengan Al-Quran, bagaimana penglihatan yang baik sesuai dengan Al-Quran, bagaimana tata pikir yang baik sesuai dengan Al-Quran, bagaimana mengelola hati sesuai dengan Al-Quran, bagaimana bekerja sesuai dengan Al-Quran, berumah tangga sesuai dengan Al-Quran, bermuamalah sesuai dengan Al-Quran, hablum minallah sesuai dengan Al-Quran, hablum minan nas sesuai dengan Al-Quran, hubungan di mana saja berada, bagaimana sesuai dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang tunduk dan
patuh kepada Allah. Takwa secara bahasa itu bisa juga diartikan takut. Bisa juga Al-Quran Al-Muttaqin secara bahasa diartikan takut. Muttaqin secara bahasa diartikan waspada. Itu secara bahasa, secara lughawi. Tetapi takwa atau muttaqin menurut istilah intisaluhu awamiri, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah. Intisalu awamiri wajtinabun nawahi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu takwa atau muttaqin baik secara lughawi maupun secara istilah. Kemudian takwa di dalam tafsir Sahih itu ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang pertama yang disebut dengan taqwal awam. Tingkatan yang nomor 2 disebut taqwal khawas. Tingkatan yang nomor 3 taqwal khawasil khawas. Yang pertama yang disebut dengan takwal awam. Apa takwal awam itu? Takwal awam adalah takwa syirku. Takwa syirku artinya menjaga diri dan jangan sampai berbuat syirik. Yang pertama syirkul akbar. Yang nomor 2 syirkul asghar. Dan yang nomor 3 syirkul akbar. Yang disebut dengan syirkul akbar itu apa? Seseorang yang mempunyai keyakinan selain kepada Allah. Percaya kepada benda-benda besar, percaya kepada Trinitas, kemudian ada yang disebut dengan syirkul asghar. Apa yang disebut dengan syirkul asghar? Seseorang yang menghindari satu ibadah karena orang lain. Misalnya begini, wah saya tidak ngaji nang masjid, setelah sholat umumnya teman-teman kan ngaji Al-Quran ya. Wah saya tidak ngaji supaya saya ini tidak dianggap pamer. Itu pun namanya syirik. Seseorang yang menghindari satu amal karena orang lain, itu namanya syirkul asghar. Kemudian ada yang disebut dengan syirkul akbar. Apa syirkul akbar itu? Melakukan satu ibadah, baik itu ibadah makruh maupun ibadah ghairu makruh, itu karena ada pamrih orang lain. Itu tingkatan takwal awal.
Kemudian yang nomor 2 ada yang disebut dengan taqwal khawas. Apa taqwal khawas itu? Taqwal khawas itu intisalu awamiri wa jtinabun nawahi. Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah secara mudawamah. Artinya apa? Artinya ketika seseorang itu bermaksiat berarti tidak termasuk taqwal khawas ini. Kemudian ada yang disebut dengan taqwal khawas. Apa itu taqwal khawas? Yang disebut dengan taqwal khawas ma yashghulu anillah, seseorang yang sibuk ibadah kepada Allah setiap detik, setiap hembusan nafas, tidak terlepas dengan ibadah. Setiap detak jantung, setiap nafas keluar, setiap aktivitas apapun yang dilakukan itu selalu apa? Selalu beribadah kepada Allah Subhanahu. Jadi penjelasan tentang takwa supaya kita tahu mengevaluasi. Oh, saya ini termasuk tingkatan yang nomor berapa? Oh, saya tingkatan yang nomor pertama. Berarti harus ditingkatkan yang nomor 2. Oh, saya ini tingkatan saya ini takwa yang nomor 2. Berarti harus ditingkatkan yang nomor 3. Oh, saya ini tingkatan yang nomor 3. Berarti harus dioptimalkan. Maka dari itu dengan adanya tingkatan-tingkatan takwa ini memberikan satu informasi kepada diri kita supaya diri kita itu adalah ada program, ada planning. Kalau tidak ada planning nggak bisa. Makanya di dalam ilmu manajemen ada yang namanya istilah POAC. Apa POAC? P ini adalah planning, perencanaan. Oh, Ramadan ini rencana saya itu apa? Apakah saya ini harus mencapai tingkatan takwa nomor pertama, nomor 2, atau nomor 3? Kalau tidak ada rencana, kalau tidak ada planning, hanya sekedar mengalir saja, ini betul saja. Kita harus punya konsep. Di dalam ilmu modern tadi yang namanya POAC, planning, ada rencana. Kemudian yang nomor 2, organizing. Apa organizing ini? Organizing adalah ngambil sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau di Ramadan ini saya harus konsentrasi memilih kegiatan apa saja. Sholat berjamaah misalnya, sholat tarawih, jangan sampai saya ini tidak sholat tarawih. Kemudian iktikaf di hari 10 hari terakhir, hari yang ganjil-ganjil. Itu namanya organizing. P, planning. O, organizing. A, actuating. Apa actuating? Action. Kalau sudah direncanakan, kalau sudah dipilih perbuatan-perbuatan yang cocok disesuaikan dengan kemampuannya, action. Apa itu? Laksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, kita tidak bisa.
cita-citanya tinggi, planningnya bagus, tapi tidak dilakoni membuat sakit. Kemudian yang nomor 4 adalah controlling. Apa controlling itu? Evaluasi diri. Loh, kenapa saya kok tidak sholat jamaah? Oh, karena saya sakit. Oh, karena saya sibuk. Oh, karena saya ada perbuatan yang lain. Dikontrol. Dengan kontrol seperti itu, maka dirinya harus dikasih punishment, dikasih hukuman yang sifatnya untuk membangun diri. Oh, saya tidak sholat jamaah subuh, biasanya sholat subuh, pengajian sekarang tidak. Hukum saya sendiri mengeluarkan uang 50 juta. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga apa? Menjaga istiqomah. Wa alla istaqamu ala tariqati la asqaina man ghadaq. Siapa yang berjalan sesuai dengan petunjuk saya, kata Allah, la asqaina man ghadaq, maka seseorang itu akan mencapai kesuksesan, keberkahan di mana saya berada. Maka kan mugi-mugi menjadi ilmu yang barokah, khususnya pribadi saya dan umumnya yang hadir di dalam kesempatan yang baik ini. Rabbi banfa'na bi barakatihi wa minal musnadi qurbani wa abidana bi tariqatihi wa tu'abadi bilal fidan. Rabbi banfa'na bi barakatihi wa minal musnadi qurbani fi tariqatihi wa muhabbati ila kitani ra'iban ba'da bil harbati wa minal husna bi muhabbati wa abidana fi tariqatihi wa muhabbati ila kitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.